Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizal dari kampus Universitas Cyber Asia dengan jurusan PJJ Akuntansi dari kelas AK 403 dengan NIM 23130101007. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya teliti dan analisa dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Jurnal yang saya buat ini dengan berjudul Pengaruh Manajemen Rantai Pasok Hijau terhadap Kinerja Perusahaan dimediasi oleh Inovasi Hijau di UKM Cimahi, Indonesia. Atau dalam bahasa Inggris, judulnya The Effect of Green Supply Chain Management on Firm Performance Mediated by Green Innovation in Cimahi SMES Indonesia. Alia S. dan Ratna Murni. Dari ringkasan jurnal ini mengeksplorasi dampak manajemen rantai pasokan hijau atau Green Supply Chain Management disingkat GSCM dan inovasi hijau terhadap kinerja perusahaan, khususnya dalam UKM di Cimahi, Indonesia. Mereka menyoroti bahwa GSCM secara signifikan mendorong inovasi hijau yang pada gilirannya secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan. Meskipun efek langsung GSCM terhadap kinerja lemah atau tidak signifikan. Kelebihan dari jurnal ini adalah mendorong pembangunan berkelanjutan dan inovasi, salah satunya. Di jurnal ini memberikan kontribusi nyata terhadap literatur pembangunan berkelanjutan dengan menegaskan pentingnya integrasi praktik ramah lingkungan dalam manajemen rantai pasok atau GSCM. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong inovasi hijau sebagai faktor penentu keunggulan kompetitif di sektor UKM makanan dan minuman. Yang kedua adalah menekankan peran strategis inovasi hijau. Studi ini menemukan bahwa green innovation memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Pada inovasi hijau tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara GSCM dan kinerja perusahaan, tetapi juga sebagai faktor independen yang memberikan dampak positif langsung terhadap performa UKM. Selanjutnya, dari kelebihan manajemen rantai pasok hijau ini adalah fokus pada UKM di sektor relevan secara ekonomi dan lingkungan. Dengan meneliti UKM makanan dan minuman di kota Cimahi, sektor yang dominan dan menyumbang limbah signifikan ini menangani tantangan praktis dan konstekstual secara langsung, yang memperkuat kontribusinya terhadap solusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Metodologi analitik yang digunakan dan yang kuat, penggunaan metode SEMPLS atau Structural Equation Modeling Partialist Squares memperkuat validitas dan reliabilitas temuan. Uji validitas konvergen, diskriminan, reliabilitas konstruk, serta indirect effect memberikan landasan empiris yang solid. Tadi adalah kelebihan dari jurnal yang saya buat. Selanjutnya adalah kekurangan jurnal. Pada kekurangan jurnal ini ada beberapa kekurangan di jurnal ini. Yang pertama adalah dampak langsung GSCM terhadap kinerja perusahaan yang tidak signifikan. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun GSCM berpengaruh positif terhadap inovasi hijau, pengaruh langsungnya terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan. Hal ini menandakan bahwa implementasi GSCM belum secara otomatis menghasilkan keuntungan finansial atau operasional, terutama di konteks UKM. Selanjutnya kekurangannya adalah keterbatasan pada generalisasi temuan. Studi ini hanya dilakukan pada UKM makanan dan minuman di satu wilayah saja, yaitu Kota Cimahi. Dengan jumlah sampel 100 responden, hal ini membatasi generalisasi hasil ke wilayah atau sektor lain, terutama UKM dengan karakteristik operasional dan tantangan lingkungan yang berbeda. Selanjutnya adalah biaya implementasi dan kapasitas UKM. Praktik GSCM seringkali memerlukan investasi awal yang tinggi, misalnya teknologi daur ulang, substitusi bahan baku yang dapat menjadi beban bagi UKM dengan sumber daya terbatas. Tanpa dukungan eksternal atau kebijakan insentif, adopsi GSCM ini secara luas bisa terhambat dan sangat-sangat terhambat.
Dan yang terakhir, kekurangan pada jurnal ini adalah ketergantungan pada faktor eksternal dan komitmen pada organisasi. Efektivitas GSCM sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, tekanan pasar, dan kesadaran konsumen, serta faktor internal seperti kepemimpinan dan budaya organisasi. Hal ini menyiratkan bahwa keberhasilan GSCM tidak bisa dipastikan hanya melalui inisiatif internal saja. Berikut adalah jurnal yang sudah saya buat dan saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nama dengan saya Muhammad Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.